kami menikah karena cinta, tapi hampir bercerai. Karena ini, tak ada yang pernah mengajarkan kami bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan pernikahan. Di tahun ketiga, senyum mulai jarang, obrolan berubah jadi pertengkaran, dan kata cerai perlahan terasa semakin dekat. Kami sama-sama lelah, sama-sama terluka, tapi masih bertahan karena satu hal, kami belum ingin menyerah begitu saja. Aku pernah berpikir, kalau dua orang sudah menikah karena cinta, maka perpisahan adalah hal yang paling mustahil terjadi. Dulu aku yakin sekali dengan pemikiran itu. Bahkan kalau ada orang bilang, nanti juga rumah tangga kalian diuji, aku hanya tersenyum dan menganggapnya sekadar kata-kata klise. Aku tidak tahu kalau keyakinan itu suatu hari akan retak, perlahan, tanpa suara, sampai hampir menghancurkan segalanya yang kami bangun dengan penuh harapan. Hari itu masih jelas di kepalaku. Hari ketika aku dan dia duduk berhadapan, bukan sebagai sepasang kekasih yang masih bebas memilih jalan, tapi sebagai dua orang yang sepakat untuk saling mengikat hidup. Tidak ada paksaan, tidak ada desakan, semua mengalir begitu saja. Seolah keputusan menikah adalah hal paling wajar yang pernah kami ambil. Kami sama-sama merasa sudah cukup lelah berputar-putar mencari kebahagiaan di tempat lain. Kami yakin kebahagiaan itu ada di antara kami. Aku mengenalnya bukan dari cerita indah seperti di film. Kami bertemu sebagai dua orang biasa, dengan hidup yang juga biasa-biasa saja. Tidak ada kejutan romantis berlebihan, tidak ada hadiah mahal, tidak ada janji muluk-muluk tentang masa depan yang sempurna. Yang ada hanya obrolan panjang, tawa kecil, dan rasa nyaman yang tumbuh pelan-pelan. Dari situlah aku jatuh cinta, dari caranya mendengarkan, dari caranya tertawa tanpa dibuat-buat, dari caranya bersikap apa adanya. Ketika aku melamarnya, aku tidak membawa apa-apa selain keberanian dan kejujuran. Aku bilang padanya bahwa aku belum kaya, belum mapan seperti yang banyak orang harapkan. Aku hanya punya niat untuk bekerja keras dan janji untuk setia. Anehnya, dia tidak ragu. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia tidak mencari hidup yang mewah. Dia hanya ingin hidup yang tenang. Kalimat itu menancap kuat di hatiku. Dan sejak saat itu aku semakin yakin, dialah orang yang ingin kuperjuangkan seumur hidup. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tidak ada gedung besar, tidak ada dekorasi megah, tapi di wajah orang-orang yang hadir, aku melihat doa yang tulus. Aku melihat orang tuaku menahan haru, dan aku melihat matanya berkaca-kaca saat ijab kabul terucap dengan lancar. Saat itu, dunia terasa berhenti sejenak. Aku resmi menjadi suaminya, dan dia resmi menjadi istriku. Aku merasa menjadi laki-laki paling bertanggung jawab di dunia, sekaligus paling bahagia. Kami memulai hidup bersama di rumah kecil yang bahkan masih belum sepenuhnya kami sebut rumah impian. Dindingnya sederhana, perabotnya hasil beli pelan-pelan, sebagian bahkan pemberian keluarga. Tapi entah kenapa, rumah itu terasa hangat. Setiap sudutnya penuh dengan harapan. Kami sering duduk berdua di lantai, makan dengan lauk seadanya, sambil bercerita tentang hal-hal kecil, tentang pekerjaan, tentang rencana liburan yang entah kapan terwujud, tentang mimpi punya anak, dan tentang masa depan yang kami bayangkan bersama. Aku bekerja seperti biasa, pagi berangkat, sore atau malam pulang. Dia mengurus rumah, kadang memasak, kadang hanya menunggu sambil membereskan hal-hal kecil. Setiap aku pulang, dia selalu menyambutku dengan senyum. Tidak peduli aku pulang dengan wajah lelah atau hati yang berat, senyumnya selalu ada. Aku merasa dicintai, dan aku ingin membalas cinta itu dengan sebaik yang aku bisa. Kami bukan pasangan yang sempurna, tapi kami merasa cukup. Kalau ada masalah kecil, kami tertawa dan menganggapnya sebagai bumbu rumah tangga. Kalau ada perbedaan pendapat, kami anggap itu wajar. Kami sering bilang ke diri sendiri, yang penting kita bareng-bareng. Kalimat itu seperti mantra yang menenangkan, seolah apapun yang datang bisa kami hadapi selama masih bersama. Aku ingat, suatu malam kami berbincang panjang sebelum tidur. Dia bersandar di bahuku dan berkata bahwa dia bersyukur menikah denganku. Aku terdiam, lalu memeluknya erat. Aku merasa semua perjuanganku terbayar hanya dengan kalimat itu. Aku berjanji dalam hati, aku tidak akan membuatnya menyesal memilihku. Aku akan jadi suami yang baik,
Setidaknya versi terbaik yang aku bisa. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang hampir sama. Tidak selalu bahagia, tapi terasa aman. Aku mulai terbiasa dengan peran baruku sebagai kepala keluarga. Aku belajar menahan ego, belajar mendahulukan kebutuhan bersama, belajar bahwa hidup bukan lagi soal diriku sendiri. Dan di sisi lain, dia juga belajar menyesuaikan diri. Kami sama-sama belajar, meski tidak selalu tahu apakah cara kami sudah benar atau belum. Aku sering mendengar orang bilang bahwa tahun 2000 awal pernikahan adalah masa paling indah. Saat itu aku setuju. Semuanya terasa ringan. Masalah seolah bisa diselesaikan dengan senyum dan pelukan. Aku tidak sadar bahwa hidup sedang memberi kami masa tenang sebelum badai datang. Aku terlalu sibuk menikmati hari-hari itu, sampai lupa bahwa tidak ada hidup yang berjalan lurus tanpa ujian. Pelan-pelan, tanggung jawab mulai terasa lebih berat. Aku mulai berpikir lebih jauh tentang masa depan, tentang tabungan, tentang cicilan, tentang kebutuhan yang akan terus bertambah. Aku mulai sering menghitung-hitung, memastikan gajiku cukup untuk semuanya. Di luar, aku masih tersenyum dan terlihat tenang. Tapi di dalam kepala, ada kecemasan yang mulai tumbuh, meski aku belum berani mengakuinya. Bahkan pada diriku sendiri. Dia sering bertanya apakah aku capek. Aku selalu menjawab tidak apa-apa. Aku ingin terlihat kuat di matanya. Aku ingin dia merasa aman bersamaku. Aku tidak mau dia tahu bahwa aku mulai takut tidak bisa memenuhi semua harapan sebagai seorang suami. Aku pikir menyimpan semua itu sendiri adalah bentuk tanggung jawab. Aku pikir diam adalah cara terbaik untuk melindunginya. Padahal tanpa aku sadari, diamku pelan-pelan menciptakan jarak. Di awal pernikahan, kami sering berbicara apa saja, tapi seiring waktu, obrolan kami mulai berubah. Lebih banyak membahas hal-hal teknis, seperti belanja, tagihan, atau jadwal. Obrolan tentang perasaan mulai jarang. Bukan karena tidak ada, tapi karena kami sama-sama menganggap semuanya baik-baik saja. Kami terlalu percaya bahwa cinta yang kami punya sudah cukup kuat untuk menutup celah-celah kecil itu. Aku ingat suatu sore, kami duduk berdua sambil minum teh. Dia tiba-tiba bertanya, "Kamu bahagia nggak sama aku?" Pertanyaan sederhana, tapi entah kenapa membuatku terdiam. Aku tersenyum dan menjawab, "Iya, tentu saja." Tapi di dalam hati, aku kaget. Kenapa dia bertanya begitu? Aku tidak mencari jawabannya. Aku hanya menganggapnya sebagai pertanyaan biasa. Seandainya saat itu aku lebih peka, seandainya aku lebih berani membuka diri, mungkin cerita ini akan berbeda. Hari-hari terus berjalan, dan aku semakin tenggelam dalam peranku sebagai pencari nafkah. Aku fokus bekerja, mengejar target, mencoba stabil. Aku yakin, kalau urusan ekonomi aman, semuanya akan baik-baik saja. Aku lupa bahwa pernikahan bukan hanya soal angka dan kewajiban, tapi juga soal hati yang perlu dirawat setiap hari. Di luar, kami terlihat seperti pasangan baru yang bahagia. Tidak jarang, orang memuji keharmonisan kami. Aku selalu tersenyum mendengarnya. Aku bangga, sekaligus merasa terbebani. Aku ingin terus terlihat baik-baik saja. Bahkan ketika di dalam diri, mulai ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu berubah. Tidak ada kejadian besar, tidak ada pertengkaran hebat. Semuanya berubah perlahan, hampir tidak terasa. Seperti air yang menetes terus-menerus, sampai akhirnya mengikis batu. Aku terlalu yakin bahwa cinta yang membawa kami ke pelaminan akan otomatis menjaga kami selamanya. Padahal, saat itu, ujian pertama sudah mulai mendekat dan aku belum siap menghadapinya.